I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Selamat pagi, siang, ataupun sore dimanapun Bapak berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steven Tan. Nama saya William. Nama saya Nicholas. Kami adalah siswa dari kelas 11B Sekolah Semak 2 BPK Penabur. Jadi tanggal 7 sampai 10 Oktober kemarin kami mengikuti kegiatan live-in di Desa Ngargumulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Tepatnya di Dusun Ngandong. Di dusun tersebut kami tinggal di rumah Bapak Tarsius dan Ibu Atik. Kebetulan di sekolah kami sedang belajar matematika di materi anuitas. Jadi anuitas ini intinya adalah suatu mekanisme atau bentuk cicilan atau enggak penerimaan yang dilakukan secara berkala atau melalui kurun waktu tertentu. Nah, dari materi anuitas yang kami pelajari di sekolah itu, kami dapat tugas nih untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat di dusun tempat kami live-in, terkhusus orang tua asuh tempat kami tinggal. Nah, jadi yang pertama kami menanyakan tanggapan dari Pak Tarsius atau Ibu Atik terhadap sistem pembelian barang atau properti secara kredit ataupun pay letter melalui e-commerce. Jadi menurut beliau-beliau ini pembayaran secara pay letter atau melalui e-commerce ini kurang menguntungkan atau tidak membantu, karena juga mereka hidupnya sehari-hari di desa, jadi mereka jarang ke kota, jadi mereka sedikit kurang wawasan mengenai e-commerce dan pay letter ini. Mereka juga beranggapan bahwa dengan adanya kredit atau pay letter ini dapat membuat pengeluaran mereka semakin besar dan tidak menguntungkan mereka. Mereka juga takut akan terjadinya penipuan-penipuan. Ya, selanjutnya pengalaman kredit dari orang tua asuh. Pak Tarsius dan Bu Atik belum pernah mengalami atau melakukan pay letter atau kredit ini karena rumor-rumor yang ada. Kami juga menanyakan dari sudut pandang Pak Tarsius dan Ibu Atik jika ada kebutuhan yang sifatnya darurat atau mendesak sehingga membutuhkan uang dalam jumlah yang relatif besar. Menurut mereka, jika mengalami kondisi tersebut, mereka akan menjual hasil ternak dari mereka, yaitu kambing. Bagaimana tanggapan Bapak Tarsius dan Ibu Atik terhadap peminjaman dana melalui aplikasi-aplikasi pinjol? Karena seperti masyarakat di kota banyak yang terjebak ke aplikasi peminjaman online ketika membutuhkan dana darurat. Menurut Bapak Tarsius atau Ibu Atik, mereka merasa bahwa pinjaman online itu adalah hal yang buruk dan tidak aman, karena mereka sering mendapat berita-berita dari tetangga-tetangga dan juga orang-orang kota yang berkunjung bahwa aplikasi peminjaman online itu hanya membuat mereka rugi dan menipu mereka. Jadi mereka juga sudah mulai paham bahwa peminjaman online itu bunganya terlalu besar dan tidak masuk akal untuk dibayar, sehingga pada akhirnya mereka memiliki pengeluaran yang sangat besar dan yang tadinya berniat untuk mengambil keuntungan malah menjadi rugi. Bapak Tarsius atau Ibu Atik juga tidak mengetahui aplikasi pinjaman-pinjaman online, karena yang saya dan teman-teman ketahui, mereka itu HP dan akses internetnya terbatas. Jadi di sana Bapak Tarsius dan Ibu Atik ini dan anaknya hanya memiliki satu HP untuk bersama. Jadi mereka kurang menggali informasi tentang peminjaman online. Jadi mereka lebih memilih untuk melakukan peminjaman secara langsung, misalkan kepada kerabat atau tetangganya. Selanjutnya pengalaman orang tua asuh terhadap aplikasi pinjaman online. Mengenai pengalaman dari Bapak Tarsius dan Ibu Atik, mereka belum pernah melakukan pinjaman uang dengan aplikasi pinjaman online. Mengapa belum pernah? Karena Pak Tarsius dan Bu Atik mendengar rumor-rumor yang tadi dijelaskan oleh Steven, yaitu bisa merugikan uang dan investasi mereka. Oke, semuanya, sekarang kita akan membahas tentang tanggapan kita mengenai bagaimana sih pembayaran secara pay letter atau kredit itu. Jadi tanggapan kita itu sebenarnya memang aplikasi ini jika dihitung secara materialistis merugikan. Namun
ada sisi baik atau positif dan menguntungkannya juga. Karena dengan aplikasi ini saat kita mempunyai uang sedikit atau kita kepepet untuk membeli sesuatu tetapi uang kita tidak cukup, jadi kita bisa dapatkan dulu barang itu dengan DP yang telah kita beri ya. Jadi kredit ini juga seperti sebentuk cicilan kan, jadi membantu kita juga mungkin yang mempunyai pendapatan terbatas jadi bisa bayarnya sedikit-sedikit. Namun setelah kita pelajari ternyata materi anuitas ini juga merugikan ya, karena jika kita lihat dari bunganya itu bukan bunga murni sebenarnya, jadi si bunganya itu tidak tetap segitu, sebenarnya dia terus bertambah. Jadi semakin periode pembayaran, misalkan pertama pembayaran berapa, itu semakin meningkat sebenarnya bunganya. Jadi jika di total itu kita sebenarnya mengalami kerugian karena biasanya bedanya cukup besar antara harga pada mulanya sama harga setelah kita cicil dan kita totalkan gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah bagaimana kalau aplikasi peminjaman online. Nah, menurut kami itu kalau peminjaman online itu kurang dianjurkan ya, karena peminjaman online itu adalah hal yang image-nya buruk dan juga banyak aplikasi-aplikasi bodong dan tidak terpercaya, jadi tidak ada lisensi resminya dan juga biasanya bersifat menjebak atau menipu. Kan biasanya manusia jika memiliki keinginan tentang sesuatu itu mereka akan memaksakan atau bernafsu. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana pendapat kita mengenai aplikasi peminjaman online. Jadi menurut kita itu aplikasi peminjaman online itu image-nya buruk dan juga merugikan karena pinjaman online itu biasanya memiliki bunga yang tidak masuk akal. Jadi mereka hanya menstimulasi para konsumen dengan misalkan tulis bunga hanya 1% atau 0,1%. Padahal kenyataannya itu mereka licik dalam bunga itu ya. Jadi bunganya itu tidak terbatas dan juga membuat kita menjadi rugi karena biasanya aplikasi peminjaman online itu jarang yang resmi dan memiliki lisensi resmi. Jadi sangat berbahaya dan rentan sekali, apalagi banyak yang memerlukan seperti KTP ataupun juga data diri pribadi kita, takutnya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Seperti yang telah kita tanyakan juga pada Pak Tarsius dan Ibu Atik, jadi mereka takut untuk melakukan peminjaman online itu salah satu alasannya adalah karena hal tersebut. Jadi mereka takut data pribadi mereka disalahgunakan atau digunakan untuk hal-hal yang buruk sehingga mereka harus menanggung akibatnya. Ketika aku registrasi pinjol, disuruh buka mulut, geleng kepala untuk pencairan dana. Nah, begitu saja penjelasan dari kita. Oke, jadi sekian sharing kami untuk mengetahui tanggapan orang tua asuh live-in kami terhadap sistem pembelian secara kredit dan tentang aplikasi pinjaman online. Ya, jadi untuk teman-teman semua, kalau bisa, kalau punya uangnya lebih baik tidak usah kredit, tidak usah pay later, bayar langsung aja karena kalau bahasa Sundanya itu ketiti lebih murah ya. Nah, setelah itu juga untuk pinjaman online kalau bisa janganlah, karena biasanya bunganya tidak kira-kira. Lebih baik pinjam saja pada teman, karena kalau teman Anda biasanya lebih pengertian dan juga tidak memberikan bunga dan bahkan mungkin kalian tidak ditagih. Oke, sekian dari kita, terima kasih.